Bacaan Injil pada pagi ini terambil dari Injil Yohanes pasal 20 ayat 29 sampai 31. Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia setiap kita yang mau dengan setia melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Haleluya. Selamat pagi, bersyukur saya masih dapat bersuara dan saudara-saudara masih bisa mendengarkan suara saya. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ada seorang anak yang baru diajari orang tuanya untuk berdoa makan. Doa itu berbunyi, "Tuhan, terima kasih atas makanan ini, amin." Dan itu adalah satu-satunya doa yang bisa dia ucapkan. Suatu kali waktu orang tuanya mengajak anak ini pergi ke sebuah desa yang agak di pedalaman, terjadi sebuah peristiwa yang tidak terduga. Seekor banteng mengamuk dan membuat penduduk di tempat itu gempar. Tiba-tiba saja banteng ini juga berlari mengamuk menuju anak kecil ini. Anak ini lari sekuat tenaganya berusaha untuk menghindar dari banteng tersebut. Tetapi kecepatan larinya masih saja terkalahkan oleh banteng. Di saat-saat yang kritis ini tiba-tiba saja anak itu teringat akan doa makan yang diajarkan oleh orang tuanya. Jadi dia mulai berdoa dengan keras, "Tuhan, terima kasih atas makanan ini, amin." Orang tuanya hanya mampu memandangi anaknya dengan kepasrahan. Terheran-heran karena tiba-tiba saja banteng itu larinya berbelok arah, melenceng dari anaknya. Dan anak ini selamat karena doa makan. Doa yang tidak pas dengan situasi yang sedang dihadapinya. Yang ingin saya garis bawahi adalah keyakinan dan iman anak kecil ini. Saudara-saudara, selama kita masih hidup di dunia ini, akan selalu menghadapi berbagai macam perjuangan hidup. Hal-hal yang sebelumnya tidak pernah terduga, khususnya saat ini, semua berjuang serentak melawan corona. Berbagai usaha dilakukan termasuk memenuhi imun tubuh. Dan supaya imunnya kuat dan corona lewat. Bagaimana memenuhi imun tubuh kalau tidak ada penghasilan? Ini menjadi pergumulan kita bersama. Mendengar berita juga ada daerah tertentu yang tidak menerima mayat dari orang yang meninggal karena corona. Tetapi puji Tuhan, Sidomulyo menyediakan makam untuk mayat yang meninggal karena corona. Ternyata orang meninggal zaman sekarang juga bermasalah, tidak hanya orang yang hidup saja yang punya masalah. Mayat pun punya masalah, mau ditaruh di mana, dimakamkan di mana. Dan karena masalah-masalah perjuangan-perjuangan seperti inilah banyak orang dikuasai oleh rasa ketakutan, kekhawatiran, dan kegelisahan. Itu kenyataan yang kita hadapi sekarang ini. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, bacaan dalam surat Petrus mengajak kita untuk membuka pemahaman baru tentang iman. Iman yang dipakai dalam menjalani kehidupan. Iman terhadap pengharapan tidak ditempatkan sebagai alat untuk menguji, alat untuk mengukur eksistensi Allah, keberadaan Allah
melainkan memampukan setiap orang percaya melihat bahwa Allah berkarya sekalipun dalam keadaan yang tidak masuk akal menurut pikiran manusia. Tetapi karena iman itu, dalam keadaan buruk sekalipun, orang yang percaya dimampukan melihat karya Allah dan kebaikan Allah. Iman membangun pemahaman orang percaya untuk tetap bersemangat dan berjuang. Sampai pada akhirnya, sampai pengharapan itu menjadi sebuah kenyataan dalam hidup orang tersebut. Orang tersebut mampu menghayati penyertaan Allah dalam hidup. Sehingga iman tidak selalu berbicara tentang sejarah Allah yang menunjukkan kasih setia seperti kebanyakan yang dibayangkan orang. Dalam setiap peristiwa yang baik-baik saja, itu bayangan orang, kasih setia Allah dinyatakan. Tetapi di sini kita diajak untuk melihat bahwa dalam peristiwa yang sangat buruk, situasi yang sangat mengkhawatirkan, menggelisahkan, menakutkan, disitulah iman kita diharuskan untuk dapat melihat bahwa kuasa Allah itu ada bersama-sama dengan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini kita semua sedang mengalami pergumulan, perjuangan yang panjang. Semua kalangan menghadapi itu. Mari kita tetap semangat berusaha lari dan berdoa seperti anak kecil yang dikejar banteng. Anak ini memiliki keyakinan, iman, dan usaha sehingga selamat terhindar dari amukan banteng. Keyakinan iman anak itulah yang menghadirkan dan membuat dia tahu bahwa Allah itu ada setiap waktu bersama-sama dengan dia, menolong dia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita percayai bahwa Allah sedang menyiapkan mukjizat yang besar yang tidak pernah kita duga saat ini. Mari teruslah kita berdoa, beriman, berharap, dan mencari Tuhan. Sehingga nyatalah bahwa kita dimampukan melihat Allah sedang mengerjakan sesuatu yang baik untuk kita. Sekalipun banyak yang harus dikorbankan, termasuk nyawa putranya sendiri. Putra tunggalnya Yesus Kristus telah dikorbankan untuk menyelamatkan manusia. Mari kita lihat pengorbanan itu. Di balik sebuah pengorbanan itu Allah mempunyai rencana yang indah bagi kita semua. Untuk itu marilah kita tetap mempercayakan hidup kita di hadapan Tuhan. Mempercayakan semua hal yang boleh Tuhan izinkan terjadi atas hidup kita pada kuasa penyertaan Tuhan. Mari tetap menjalin hubungan lebih dekat lagi kepada Tuhan. Maka Tuhan akan memampukan kita melewati hari-hari perjuangan kita saat ini. Tuhan memberkati dan memberikan keteguhan iman pada kita semua. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan dengan doa kita. Bapa Surgawi, Allah yang mengasihi dan selalu menyertai kami, pada hari ini kami kembali bersama-sama menghadap Engkau melalui media ini ya Tuhan. Kami bersyukur masih diberi kesempatan dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan sampai saat ini. Kami berdoa untuk jemaat-Mu terkhusus GKJ Sidorejo. Engkau tahu kehidupan kami satu persatu, perjuangan kami satu persatu, baik perjuangan kami untuk tetap meluangkan waktu, dapat bersekutu dengan Tuhan, untuk memenuhi kebutuhan rohani maupun jasmani kami. Untuk itu ya Tuhan,
Kami memohon Tuhan senantiasa memenuhinya melalui setiap usaha kami. Kami berdoa untuk para medis, rumah sakit. Kami percaya Tuhan memakai dan berkarya melalui semua sarana, termasuk makanan-makanan yang kami makan, sehingga sampai saat ini jumlah saudara-saudara kami yang sembuh dari pandemi corona semakin meningkat. Kami percaya Tuhan senantiasa dan memampukan semua pihak bersinergi memberikan pelayanan kepada mereka dengan penuh kasih. Tuhan berikanlah daya tahan tubuh yang baik kepada kami semuanya. Ajarilah dan mampukanlah kami mengimani dan meyakini penyertaan Tuhan di setiap helahan nafas kami, sehingga tidak ada kesempatan untuk iblis mengalihkan perhatian kami dari Tuhan Yesus Kristus. Sekalipun situasi saat ini mengarahkan kami untuk beralih pada kekhawatiran, ketakutan, serta keresahan, kami meyakini firman-Mu bahwa Engkau tidak membiarkan pencobaan-pencobaan menguasai kehidupan kami jemaat-Mu. Karena pencobaan-pencobaan yang kami alami adalah pencobaan yang tidak melebihi kekuatan kami, terlebih tidak akan pernah mampu melebihi kekuatan kuasa Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas kehidupan, pelayanan, jemaat, pekerjaan, suami, istri, anak, orang tua yang masih Engkau percayakan kepada kami. Ampunilah segala dosa-dosa yang masih terselip dalam hati dan pikiran serta tubuh kami. Terima kasih Tuhan, mampukanlah kami semakin dimampukan untuk mengasihi lebih lagi dengan orang-orang yang ada di sekitar kami, selagi kami masih Engkau beri kesempatan. Kami mohonkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang senantiasa memberikan kesempatan pada kami untuk memperbaiki kehidupan kami. Amin. Marilah kita terima berkat dari Tuhan. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya padamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.